Baik, selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Imade Wahyu Pramana, STMT, dosen jurusan Teknik Sipil, Politeknik Negeri Bali dengan NIDN 0013119302. Dalam kesempatan kali ini, saya akan memaparkan pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi, PDD UKT-PT dalam bidang pengajaran dalam rangka mengikuti sertifikasi dosen. Dalam kesempatan kali ini, saya akan memaparkan salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu mata kuliah Mekanika Tanah, kelas 2B, D3 Teknik Sipil, dengan metode DIA, Delivery Interaction Assessment. Berikut merupakan yang bagian-bagian yang akan saya sampaikan dalam presentasi kali ini, yaitu identitas mata kuliah, capaian pembelajaran mata kuliah, sistem pembelajaran, materi pembelajaran, metode pembelajaran, sistem penilaian, dan rekaman video pembelajaran. Untuk identitas mata kuliah ini adalah di semester 2 di tahun ajaran 2021 dengan kode MSK 21105 dengan bobot 2 SKS, di mana mata kuliah ini tidak ada mata kuliah prasyarat, dengan pengampu mata kuliah yaitu saya sendiri, Imade Wahyu Pramana. Baik, deskripsi mata kuliah Mekanika Tanah diberikan pada semester 2 dengan bobot 2 SKS yang diberikan 4 jam per minggu selama 10-12 minggu per semester. Isi mata kuliah adalah pengenalan mengenai mekanika tanah yang terkait dengan konstruksi, konsep-konsep perhitungan, dan aplikasi mekanika tanah dalam bidang konstruksi. Pokok bahasan meliputi sifat-sifat tanah, klasifikasi tanah, kuat geser tanah, tekanan tanah, pemadatan, dan stabilitas lereng. Mata kuliah ini akan terkait erat dengan mata kuliah pengujian tanah 1 dan 2. Berikut saya akan paparkan capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK yang terdiri dari 8 CPMK, yaitu CPMK 1, menginternalisasi nilai norma dan etika akademik, CPMK 2, menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahlian secara mandiri, mampu bekerja sama dan memiliki kepekaan terhadap lingkungan sosial. Yang keempat, menguasai konsep-konsep teoritis dalam bidang mekanika tanah sehubungan dengan konstruksi bangunan, sifat fisik tanah, klasifikasi tanah, kuat geser tanah, dan tekanan vertikal dan horizontal. Yang kelima, mampu menghitung dan mengaplikasikan konsep mekanika tanah pada konstruksi sipil. Yang keenam, mampu mengambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian masalah mekanika tanah. Yang ketujuh, mampu mengambil keputusan manajerial yang tepat dalam penyelesaian konstruksi sipil yang berhubungan dengan mekanika tanah. Yang kedelapan, mampu melakukan kajian empirik mekanika tanah pada berbagai konstruksi teknik sipil. Berikut merupakan materi perkuliahan mata kuliah mekanika tanah. Yang pertama, sifat fisik tanah. Yang kedua, klasifikasi tanah. Ketiga, pengujian tanah di laboratorium. Keempat, pengujian tanah di lapangan. 5, pemadatan tanah di laboratorium. Keenam, pemeriksaan kepadatan tanah lapangan. Yang ketujuh, tekanan tanah vertikal. Yang kedelapan, kuat geser tanah. Yang kesembilan, stabilitas lereng. Untuk referensi yang saya gunakan, yaitu referensi utama dari buku Ajar Mekanika Tanah Politeknik Negeri Bali. Yang kedua, Principle of Geotechnical Engineering Braja Das 2006. Dan pendukungnya ada Munibudu Soil Mechanics. Yang kedua, Mekanika Tanah 1 Braja Das. Yang ketiga, Joseph E. Bowles, Engineering Properties of Soil and Their Measurement 3rd edition. Metode pembelajaran yang saya gunakan yaitu metode tatap muka secara luring 50% dan daring selama COVID-19. Yang kedua, problem based learning. Yang selanjutnya, pemberian video pembelajaran. Lalu alokasi waktu pertemuan adalah 2 kali pertemuan per minggu, masing-masing 2 kali 50 menit. Kontrak pembelajaran dan sistem penilaian. Kontrak perkuliahan adalah berisi deskripsi mata kuliah, metode perkuliahan, tata tertib, dan sistem penilaian mata kuliah. Penilaian dilakukan berdasarkan keaktifan mahasiswa melakukan praktikum, ujian lisan, laporan harian, laporan akhir, dan unjuk sikap dalam komponen sebagai berikut. Tugas-tugas nilai 25%, UTS 25%, UAS 35%, unjuk sikap 15%. Berikut saya akan memaparkan video rekaman pembelajaran. Video ini diambil pada salah satu perkuliahan mekanika tanah tahun ajaran 2021-2022.
Kemarin materinya sampai mana? Saya akan melanjutkan sedikit sampai nanti sebab berikutnya. Ada yang masih ingat nggak? Kalau di kelas ini. Jadi saya akan melanjut. Pelajaran minggu lalu kalau nggak salah sampai di kekuatan tanah. Betul apa enggak? Betul Pak, di konsep kekuatan tanah Pak. Oke. Ya, Pak. Sepertinya ada yang terlewat di apa namanya? Itu ya, di kekuatan tanah itu. Sekalian nanti saya akan setelah membahas yang lewat ini saya akan langsung ke materi selanjutnya ya. Nah, semoga semua masih tidak mengantuk ya. Saya akan share screen. Seperti biasa. Ya, oke. Kita akan mereview ulang ya mengenai konsep kekuatan tanah. Oke. Sebenarnya kekuatan tanah itu bukan kuat apa ya, bukan kuat seperti mengangkat beban, itu enggak. Kekuatan tanah itu sejatinya adalah kekuatan tanah menahan gaya geser. Sudah saya bilang pernah sebelumnya, gaya geser. Ya. Gaya geser kalau bahasa SMA-nya adalah gaya geser. Nah, yang mempengaruhi itu, mari kita lihat dulu ya terminologi dari gaya geser itu. Gaya geser itu kalau kita terminologikan yang secara gampang ya, tentu saja adalah sebuah buku yang ditaruh di atas meja. Ya, itu merupakan terminologi yang sangat mudah untuk mengerti mengenai gaya geser. Nah, oke. Kita akan membayangkan ada satu buku di atas meja ya. Buku biasa. Nggak usah buku yang aneh-aneh. Nah, bidang geser ya. Bidang geser adalah bidang pertemuan antara buku dan meja. Itu namanya bidang geser. Ya. Oke. Kira-kira kalau kalian menggeser itu atau kalian mendorong ya. Ini kita kasih dorongan F ke kanan, itu pakai jari kalian. Itu pasti suatu saat dia akan memberikan perlawanan dulu sebelum bergeser. Bisa dimengerti sampai di situ? Ya. Memberikan perlawanan tuh maksudnya dia tidak langsung menggeser. Jadi dia tidak langsung bergeser karena ada permukaan yang bertemu antara buku dan meja. Betul ya? Betul. Jadi bidang geser itu yang namanya bidang geser. Sama seperti tanah, butiran tanah kalau kita lihat berarti bidang gesernya adalah kalau kita gambarkan butir tanah ini ada 3, maka bidang gesernya adalah yang ini, pertemuan ini. Ini namanya bidang gesernya. Sama seperti buku dan meja, ada bidang gesernya. Seperti kuliah minggu lalu, kita memberikan bidang geser dengan kode apa? Saya pengen tahu nih, saya seingat apa? Gimana nih? Kuliah Zoom harus lebih bagus ya kuliah WA Group. Ayo. Apa simbol dari geseran tanah tuh? Atau sudut gesernya? Kita kan udah mempelajari simbol-simbol tuh. Wah, ternyata sama aja. WA Group sama Zoom kalau gitu saya ikutnya WA Group ya. Saya ikut. Gimana? Saya kan simpel aja sebenarnya. Saya nggak rugi dong. Ya, bagus. Tadi ada bilang Pi ya. Kalian terselamatkan oleh satu suara cewek yang luar biasa. Pi. Nah, ini. Ya. Oke. Ini yang saya miss di sini, yang saya kurang di sini ya. Nah, yang saya kurang menjelaskan kemarin, entah karena waktu, entah karena gimana, Pi ini ada faktor selanjutnya yang mempengaruhi dari gaya geser. Ya. Apa pengaruhnya? Mari kita kembali lagi ke meja kita yang ada bukunya itu. Kalian taruh buku tulis kalian, lalu kalian geser. It's simple, easy, sekali geser, bergerak. Ya. Saya bilang, kalau di meja, dia lebih susah. Kalau dia di keramik, dia lebih gampang untuk bergeser. Kalau dia di karet, dia susah. Nah, itu apa?
itu artinya kekasaran dari sesuatu, ya, kekasaran dari meja, kekasaran dari alasnya. Berarti kalau kita hubungkan ke tanah, berarti apakah tanah itu berbutir kasar atau berbutir yang halus gitu. Jadi itu implikasinya ke sana. Ada satu lagi yang sangat penting yang harus kita mengerti bahwa gaya geser itu tidak hanya berpengaruh dari bidang gesernya. Tapi kalau kita lihat kembali ke meja, coba kalian taruh batu besar 5 ton di atas buku. Lalu kalian geser pakai tangan. Kegeser apa enggak? Nih, ini ceritanya batu. Batu taruh di atas buku. Sekarang geser bukunya pakai tangan. Dorong. Kira-kira kegeser apa enggak? Enggak, Ya. Enggak, Pak. Oke. Jadi, ternyata ada satu hal yang sangat penting, yaitu adalah faktor beban. Saya lewat kemarin. Ini adalah faktor beban. Atau simbol baru lagi, kita menggunakan simbol sigma. Ya, ini namanya sigma dengan satuan kilogram per sentimeter pangkat 2 per 2 ya. Atau kalau ininya massa atau berat per jarak kuadrat. Ya, itulah kira-kira. Jadi beban sangat mempengaruhi dari kekuatan geser, gitu ya. Jadi misalnya ada gaya geser 10, lalu kita kasih beban, dia tidak bisa menggeser. Padahal tadi tuh bisa menggeser dengan kekuatan 10 gitu loh. Tapi setelah kita isi batu, dia tuh tidak bergeser. Jadi apa? Jadi artinya kuat gesernya semakin kuat gitu dengan adanya beban. Nah, itu yang saya miss. Jadi kalau kita kembali ke rumus yang minggu lalu ya. Ini ada ini apa nih? Ini apa nih? Tahu, Pak. Bagus sekali ya, teman-temanmu harus berterima kasih padamu. Terima kasih. Oke, tau itu adalah kekuatan tanah. Ya, berarti kemarin itu kelewat. Berarti C plus, nah ini rumusnya nih. Kalau saya ngerumus, itu habis mata kuliah 1 semester. Apalagi kalian D3 gitu ya. D3 itu pentingnya adalah menggunakan rumus untuk mendesain. Atau bagaimana cara menggunakan rumus tersebut. Bukan bagaimana menurunkannya dari persamaan matematis integral, apa segala macam. Bukan. D3 bukan kayak gitu. Jadi kalau saya bisa rumuskan, ini adalah sigma kali tangan pi ya. Jadi ini kekuatan tanah, P ini kohesi dari lempung, ini adalah beban, ini adalah geser. Ya, ini pasir ya. Kan sudah saya bilang di pertemuan sebelumnya ya, bahwa tanah itu tidak hanya berkomposisi dari tanah lempung saja atau tanah pasir saja. Selalu ada kombinasi dari keduanya. Maka kekuatannya pun tentu saja kombinasi dari keduanya, ya kan? Sangat bisa diterima. Jadi kekuatan tanah yang ini adalah kombinasi dari C dan sigma tangan theta. Jadi ini untuk lempung, yang ini untuk lempung, yang ini untuk pasir. Lanjut ya, oke. Itu ada rumus di mana kekuatan tanah adalah kombinasi dari C plus sigma tangan pi. Ya, ya betul seperti itu. Lalu C-nya dari kohesi lempung, P-nya dari geseran pasir. Ya, bisa jadi nanti kalau di lab kita membuat lempung saja atau membuat pasir saja, maka rumusnya adalah salah satu dari itu. Ya, kalau misalnya dia adalah kombinasi keduanya, maka dia akan ditambah. Ya. Sangat simpel. Lalu pertanyaannya adalah, gimana kita tadi kan buku di atas batu gitu ya, terus ada gaya geser. Gimana sih implikasinya ke teknik sipil atau bagaimana sih, apa ya, itu kan tadi analogi aja, gimana realnya di teknik sipil Pak? Masa batu sih gitu. Nah, sekarang saya akan kasih pertanyaan ke kalian atau memberikan gambaran mengenai, kita akan belajar mengenai sigma ya.
ini simbolnya, lalu bahasa Inggrisnya adalah stress, bahasa Indonesianya adalah tekanan. Ya, oke. Sekarang saya ingin kalian melihat ini adalah sebuah kolam renang gitu ya. Ya, kolam renang ini ada permukaannya gitu. Nah, oke. Kita ada di permukaan, ada di dasar laut. Permukaan ada titik A, dasar laut ada di titik C, dan tengah-tengah ada titik B. Bisa dimengerti sampai sana? Saya akan pertanyaan. Berapa meter orang atau manusia biasa bisa menyelam atau berenang di laut atau di air free dive tanpa alat bantuan, tanpa oksigen, tanpa apapun? Berapa meter? 4-5 apa kok salah? Berapa? 4-5. Bener 4-5 meter. Saya aja pernah berenang di kolam 4 meter. Nggak biasa aja tuh. Nggak tahu, Pak. Jadi free dive itu kan biasanya dilakukan di laut ya. Di laut itu kan kedalamannya sampai belasan meter. Jadi 4-5 meter itu masih oke, masih biasa. Kalau orang nanti terlalu dalam berenang free dive tanpa menggunakan alat bantu, dia akan mengalami yang namanya dekompresi atau apa ya istilahnya, genderang telinganya tuh pecah gitu ya. Karena apa? Jawab. Kenapa? Tekanan, Ya, tekanan air ya, betul ya. Tekanan air. Oke. Kalau kita berada di air yang dalam, maka tekanannya adalah gimana tekanannya? Besar. Ya, sangat ya besar lah ya, gampang. Ini besar ya, ini kecil. Nah, ya. Kan ini rumus apa itu ya? Saya nggak tahu dari rumus SMA itu udah pokoknya. Archimedes apa Pascal? Yang ini dah. Tapi ya nggak tahu lah ini namanya apa. Pokoknya gini. Nah, ceritanya kan manusia mempunyai batas menyelam. Di mana batas menyelam itu dibatasi oleh kekuatan tubuhnya menerima tekanan. Di mana tekanan itu semakin dalam, semakin besar. Oke. Bisa diterima ya, semoga bisa diterima. Nah, implikasinya, kalau kita tadi kan hanya ngomong-ngomong aja. Maka rumus matematisnya itu adalah, kalau bisa saya tuliskan, ini adalah tekanan, water ya, sigma dari water, itu sama dengan gamma kali H, kedalamannya. Ya, easy peasy, cuma 3 rumus. Nah, ini tekanan, ini adalah apa nih? Berat volume ya. Ini kali tinggi. Nah, kenapa kita di udara tidak merasakan tekanan udara? Ya. Gimana? Walaupun kita ada di gunung, walaupun di gunung kan ratusan meter, terus ada kita di pantai gitu, kita tidak merasakan tekanan udara. Kenapa? Karena masalahnya ada di gamma ini. Gamma udara itu mendekati 0. Ya. Jadi kita tidak akan merasakan tekanannya. Jadi apapun dikalikan dengan 0 kan tentu saja 0 ya. Maka tekanan itu akan mendekati 0. Jadi kita slow-slow aja gini. Yang mempengaruhi kita hanya gravitasi. Ya, bukan tekanan udara yang mempengaruhi kita, tapi gravitasi. Oke. Lalu kita kembali ke air tadi. Kita semakin dalam menyelam maka akan semakin berat atau tekanan yang diterima tubuh akan semakin besar gitu ya. Maka di sini kalau kita bisa tulis aja gitu. Maka ini contohnya adalah 30 meter, ini 15 meter, ini 0 meter ya. Ini di permukaan, permukaannya 0 meter. Nah, maka kalau kita lihat tekanan di titik C itu berapa? Itu adalah gamma air dikali H. Gamma air berapa? Gamma air itu adalah
1 kg per PM3 atau 1 kg per liter. Jadi kalau kalian nimbang 1 kg air, maka volumenya adalah 1 liter. Itu dinamakan gamma air 1 kg per liter. Oke, maka yang terjadi adalah 1 dikali 30. Nah, ini maka akan menjadi 30 kg. Ini lupa saya kilogram per liter, maka akan menjadi 6. Itu yang ada atau tekanan yang ada di titik C. Kalau kita lihat ekstrim ke atas atau tekanan di titik A, maka apa yang terjadi? Gamma air tetap 1 ya. Gamma air itu tetap 1 dikali H-nya adalah 0. Ya. Ya apa ya kali 0 berarti tidak ada tekanan di permukaan. Kalau kita berada pas di permukaan, maka kita tidak akan mengalami atau kita tidak akan ditekan oleh air. Gitu ceritanya. Nah, sekarang kita masuk nih. Itu belum ke tanah, ini masih air. Terus kenapa kok apa hubungannya dengan tanah gitu ya? Hubungannya adalah simple aja, sangat sederhana gitu ya. Ini kita juga bisa ibaratkan dia sebagai tanah. Ya. Kalau kita punya ilmu ya, seperti tikus tanah, kita bisa masuk ke dalam tanah seperti kita masuk ke dalam air, maka akan sama aja. Semakin kita masuk jauh ke dalam tanah, maka tekanan yang diterima oleh tubuh kita di dalam tanah akan semakin besar. Ya. Yang membedakan itu apa? Yang membedakan adalah gamma. Ya, lagi-lagi adalah gamma. Gamma tanah itu berkisar antara 1,2 sampai 1,9 kg per tuh. Jadi sebenarnya berlaku sama aja ya, baik di tanah maupun di air. Semakin dalam kita menyelam ke dalam air maupun tanah, maka pressure-nya atau tekanannya akan semakin besar. Ya. Itu udah menjadi hukum atau menjadi rumus yang sangat bisa diterima oleh akal sehat gitu ya. Karena kita sudah melihat pengalaman bahwa orang-orang yang menyelam atau free dive itu ada batas maksimum kedalaman yang bisa dia selami gitu ya. Kalau lebih dari itu maka dia akan mengalami gangguan ya. Baik itu di otaknya atau di kupingnya atau di mananya akibat dari tekanan air ya. Sama aja kalau kita ada di dalam tanah ya seperti itu juga. Begitu. Maka kalau kita balik ke dalam rumus ini, nah yang ini nih, ini ya. Nah ini kan ada sigma ya, berarti semakin besar sigma adalah semakin besar kekuatan dari tanah ya. Oke, tau adalah kalau C-nya kita hilangin dulu sementara ya, maka sigma itu semakin besar, maka tau-nya juga akan semakin besar. Itu menjadi sesuatu yang wajar. Ya, memang seperti itulah. Bisa kita jelaskan seperti itu. Oke. Segitu aja mungkin dulu dari saya ya. Sudah 40 menit lebih gitu. Saya juga ini nih agak seret juga ternyata. Gimana? Ada pertanyaan nggak kira-kira? Gimana? Waduh, gimana nih? Masa sama aja sama kuliah WA Group? Harusnya beda dong. Kuliah Zoom sama kuliah WA Group gitu ya. Gimana? Nggak ada yang berkomentar? Oke, kalau nggak ada, nggak apa-apa juga sih. Nanti minggu depan kita ketemu lagi. Jumat kemungkinan besar nggak ada kuliah. Walaupun itu dari saya, ataupun dari jurusan. Nah, nanti kita ketemu lagi Senin sebelum nanti kalian di pengujian tanah 1.
sebelum masuk ke pengujian tanah 1 nanti tak jelasin dikit-dikit lah ya. Apa aja sih yang kalian cari gitu loh. Jadi kalaupun misalnya nanti tidak dijelaskan secara lengkap oleh dosennya, nanti kalian dah sebelum masuk ke lab nanti udah tak bekelin gitu loh. Karena mata kuliah Mektan dan pengujian tanah 1 itu sangat berkaitan. Ya bisa jadi ya memang sama gitu loh. Jadi bagus juga kalian dapat lab itu di tengah-tengah. Kalau ditaruh di paling depan atau kalian dapatnya di depan, itu kalian nggak tahu mengenai materi, langsung disuruh praktek. Nah itu nggak enak juga. Lebih baik kita kan praktek teori dulu dikit, habis itu baru praktek. Itu yang paling enak sih sebenarnya menurut saya. Ya, tapi kalau ditaruh di terakhir ya nggak enak juga jadinya, terlalu lama gitu. Enak nih kalian di tengah-tengah ya. Jadi dapat teori dulu, langsung dipraktekkan. Gitu. Jadi nanti minggu depan mungkin tak kasih itu aja lah ya, pembekalan sedikit mengenai apa aja sih yang ada di praktek pengujian tanah 1. Tapi nanti jelas untuk penjelasan selanjutnya juga akan dijelaskan juga waktu itu gitu loh. Tapi ya biar ada aja bekal sedikit lah ya. Oke. Kira-kira itu dulu dari saya. Kalau tidak ada pertanyaan, saya akhiri dulu ya. Terima kasih banyak. Selamat siang. Selamat siang, Pak. Siang, Pak. Terima kasih, Pak.